Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, NIM L0211811309. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat untuk kebutuhan mata kuliah pencemaran perairan. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu artikel yang berjudul Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif oleh Jatmiko Wahyudi, Hermen Teguh Prayitno, dan Ariyanti Dwi Astuti pada tahun 2016. Pendahuluan. Plastik merupakan material terbuat dari nafta yang merupakan produk turunan minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan. Karakteristik plastik yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat berasal dari plastik. Namun, plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami, sehingga setelah digunakan, material yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan akan pengelolaan sampah plastik menjadi masalah sebab plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami, sehingga pengelolaan sampah plastik dengan landfill maupun open dumping tidak tepat dilakukan. Pengelolaan sampah plastik dan cara pembakaran dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan berupa terjadinya pencemaran udara, khususnya emisi dioksin yang bersifat karsinogen. Pengelolaan sampah plastik lainnya adalah dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi bentuk lain. Namun, proses daur ulang ini hanya akan merubah sampah plastik menjadi bentuk baru, bukan menanggulangi volume sampah plastik, sehingga ketika produk daur ulang plastik sudah kehilangan fungsinya, maka akan kembali menjadi sampah plastik. Oleh karenanya, diperlukan alternatif lain untuk menangani volume sampah plastik ini. Nah, salah satu alternatif penanganan sampah plastik adalah dengan melakukan proses daur ulang atau recycle. Pirolisis sampah plastik merupakan salah satu bentuk daur ulang dengan mengubah plastik menjadi bahan bakar. Selain bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik, pirolisis sampah plastik juga bermanfaat untuk menyediakan bahan bakar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan kemampuan minyak hasil pirolisis plastik dengan minyak tanah dan solar dalam hal massa jenis, lama pembakaran, temperatur air, dan volume air yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Metode penelitian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar cair, antara lain pirolisis, thermal cracking, and catalytic cracking. Di antara ketiga metode tersebut, metode yang digunakan adalah metode pirolisis. Pirolisis berasal dari dua kata, yaitu piro yang berarti panas dan lisis yang berarti penguraian atau degradasi, sehingga pirolisis berarti penguraian biomassa oleh panas pada suhu lebih dari 150 derajat Celcius. Pirolisis merupakan proses thermal cracking, yaitu proses perekahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses thermal dengan tanpa maupun sedikit oksigen. Pirolisis merupakan proses endotermis, artinya proses pirolisis hanya bisa terjadi ketika dalam sistem diberikan energi panas. Energi panas yang dibutuhkan pada proses ini dapat bersumber dari tenaga listrik maupun dari tungku pembakaran dengan bahan bakar berupa limbah kayu seperti potongan-potongan kayu, serbuk gergaji, dan lain-lain. Prosedur eksperimen. Pertama, gelas plastik dalam kondisi kering sebanyak 200 gram dimasukkan ke dalam alat pirolisis yang dilengkapi sistem pendingin dan penampung destilat. Gelas plastik pada fase padat selanjutnya akan diubah menjadi fase cair atau dalam minyak dengan menggunakan proses thermocracking atau pirolisis. Proses perubahan fase dari padat menjadi cair berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, perubahan fase padat menjadi gas dilakukan dengan cara memanaskan gelas plastik dengan menggunakan kompor LPG. Tahap kedua, perubahan fase gas menjadi cair dengan cara mengkondensasikan gas yang terbentuk pada tahap pertama sehingga diperoleh destilat berupa minyak. Pemanasan dilakukan selama 4 menit dan selanjutnya temperatur air yang dipanaskan dengan 3 sampel bahan bakar akan diukur dan dianalisis.
Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel grafik massa jenis minyak pada gambar 2, massa jenis minyak hasil pirolisis plastik jenis PP sebesar 0,8 gram per mililiter lebih rendah dari massa jenis minyak solar, namun lebih tinggi dari massa jenis minyak tanah. Massa jenis minyak solar dan minyak tanah ini masuk dalam kisaran spesifikasi standar menurut Kementerian ESDM tahun 2006, yaitu 0,815 sampai 0,87 gram per mililiter untuk minyak solar dan 0,79 sampai 0,83 gram per mililiter untuk minyak tanah. Nah, berdasarkan tabel grafik lama pembakaran minyak pada gambar 3, minyak solar menghasilkan waktu pembakaran yang paling lama dibandingkan minyak tanah dan minyak pirolisis, yaitu 5,59 menit. Hal ini dikarenakan minyak solar memiliki titik nyala yang paling tinggi di antara kedua minyak lainnya, yaitu 55 derajat Celcius. Sedangkan titik nyala minyak tanah adalah 47,8 derajat Celcius. Berdasarkan gambar keempat, temperatur air yang dipanaskan. Terlihat adanya hubungan yang berbanding terbalik di mana semakin lama pembakaran maka temperatur air yang dihasilkan akan semakin rendah. Pengukuran temperatur ini dilakukan pada waktu yang sama pada masing-masing jenis minyak. Ketika cawan air yang dibakar menggunakan minyak tanah sudah panas, maka cawan air yang dibakar menggunakan minyak pirolisis melalui panas, namun cawan air yang dibakar menggunakan minyak solar belum panas. Selanjutnya gambar 5. Grafik volume air yang menguap. Volume air yang menguap paling tinggi dihasilkan dari pemasakan air menggunakan minyak solar, yaitu 13,2 ml. Diikuti minyak pirolisis 12,6 ml dan yang paling rendah adalah minyak tanah yaitu 8,4 ml. Kesimpulan, massa jenis minyak pirolisis adalah 0,8 gram per mililiter, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar habis suatu benda adalah 4,02 menit. Pemasakan air menggunakan bahan bakar minyak pirolisis menghasilkan temperatur 75 derajat Celcius pada waktu pemasakan 4 menit dengan volume air yang hilang sebesar 12,6 ml. Jika dibandingkan dengan kualitas minyak tanah dan minyak solar, kualitas minyak pirolisis berada di bawah minyak tanah namun di atas solar berdasarkan indikator massa jenis, lama pembakaran, temperatur air, dan volume air yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.